Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu kajian tafsir juz amma. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dengan tafsir dari surah An-Nasr, yang mana insyaallah pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir kita membahas surah ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita untuk ayat yang ketiga ini, ya, atau lanjutan dari ayat ketiga ini, kita akan kembali murajaah atau mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ketiga dalam surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima taubat. Pada pertemuan yang lalu kita hanya atau baru menafsirkan setengah dari ayat yang mulia ini, yaitu sampai firman Allah fasabbih bihamdi rabbika, sampai situ. Kita sebutkan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berupa pertolongan dari Allah, kemudian penaklukan kota Mekah, kemudian masuknya manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ini adalah nikmat yang besar
Maka kalau ada nikmat-nikmat, ya, kalau prediksi kita setelahnya harusnya apa? Perintah untuk apa? Bersyukur. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang ketiga ini perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apa? Bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Masih ingat kenapa alasannya? Karena nikmat-nikmat yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang pertama dan yang kedua itu merupakan tanda akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dekat ajal beliau, maka diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid dan memperbanyak istighfar agar akhir-akhir dari kehidupan Nabi ya dipenuhi dengan zikir-zikir yang mulia ini. Baik. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita sudah jelaskan tentang fadilah atau keutamaan tasbih, juga keutamaan tahmid. Ya, ada yang tasbih sendirian, tahmid sendirian, dan ada gabungan antara tasbih dan tahmid. Kalau tasbih secara khusus di antara fadilahnya yang mana bisa mengumpulkan 1000 kebaikan atau 1000 pahala, yaitu dengan cara mengucapkan subhanallah sebanyak berapa kali? 100 kali. Ya. Adapun kalau tahmid, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik doa. Adapun fadilah penggabungan antara tasbih dan penggabungan antara tasbih dan tahmid, maka disebutkan barang siapa yang menggabungkan atau membaca subhanallahi wa bihamdihi ya 100 kali dalam sehari, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, bagaimana? Sudah dipraktekkan? Ya, insyaallah ya. Apalagi pas apa? Zikir pagi dan petang. Baik. Kemudian kita juga sudah sebutkan makna dari tasbih. Apa itu tasbih? Ucapan subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Artinya mensucikan Allah. Ya, dan menjauhkan Allah dari segala apa? Kekurangan, aib dan sifat-sifat yang tercela. Itu makna tasbih. Baik. Adapun makna dari tahmid adalah alhamdulillah, itu pujian kepada Allah. Ya. Tapi apakah alhamdulillah itu hanya sekedar pujian? Ya, kita memuji orang lain, ya, atau seseorang memuji bosnya. Seseorang memuji orang kaya agar bisa berhutang misalnya. Apakah itu disebut dengan alhamdulillah? Jawabannya tidak. Alhamdulillah itu adalah pujian yang diiringi dengan apa? Pengagungan dan juga rasa cinta. Ya, adapun kalau hanya sekedar pujian tanpa disertai pengagungan, tanpa disertai dengan rasa cinta, maka itu bukan namanya alhamdulillah. Baik. Nah, itu adalah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan. Allah berfirman, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa artinya wastaghfirhu? Dan mintalah ampun dan beristighfarlah. Ya, istighfar itu maksudnya minta ampun kepadanya, yaitu kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sungguh dia maha penerima taubat. Jadi di dalam potongan ayat ini Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Beristighfar. Dan kalau kita cermati ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu banyak sekali yang memerintahkan kita, yang memotivasi kita untuk memperbanyak istighfar. Ya, ini menunjukkan bahwa kalimat istighfar tersebut merupakan salah satu kalimat istimewa yang amat diperlukan oleh seorang hamba. Ya, mengingat seorang hamba itu banyak sekali melakukan dosa. Nah, di antara ayat yang lain yang juga memerintahkan kita untuk beristighfar yaitu surah An-Nisa ayat 110, yang mana Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang berbuat apa artinya keburukan atau dosa, au yazlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya sendiri, ya, karena orang yang berbuat dosa itu sejatinya menzalimi dirinya sendiri. Summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, apa yang terjadi? Niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini Allah menggabungkan ya dua nama, yaitu Ghafur Rahim. Ghafur dan Rahim berarti Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah selain Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Ya. Jadi di antara sifat ampunan Allah itu disertai dengan rasa kasih sayang. Berbeda dengan manusia, kalau dia memaafkan, ya mungkin memaafkan kesalahan orang lain, ya, apakah kemudian dia semakin sayang kepada orang tersebut? Biasanya berkurang rasa sayang kalau sudah melakukan kesalahan walaupun dimaafkan. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di antara wujud kebesaran maaf dan kasih sayang Allah adalah setiap saat hamba kita itu memenuhi hari dengan dosa dan maksiat. Ya, ada yang besar, auzubillah, ya, ada yang kecil. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kita banyak bermaksiat, ya, ternyata Allah tetap mengaruniakan kepada kita apa? Kenikmatan yang sangat banyak. Ya. Jadi ketika kita bermaksiat, ternyata Allah tetap memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Ya. Ini istilahnya apa? Air tuba dibalas dengan air susu. Itu kalau Allah, ya. Kita melakukan keburukan, justru Allah berbuat baik kepada kita. Baik. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat hamba-hambanya banyak melakukan dosa, tidak langsung apa? Diazab, tidak langsung ya menghukum hamba-hamba tersebut. Tetapi karena rasa kasih sayang Allah, maha kasih sayang Allah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengundur hukuman untuk hambanya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk apa? Bertaubat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang sering kita sampaikan, itu gembira kalau ada hambanya yang bertaubat. Ya, jadi bukan hanya memberikan kesempatan untuk bertaubat, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu gembira kalau hambanya itu mau bertaubat. Ya, padahal apakah Allah itu membutuhkan taubat seorang hamba? Tidak, ya, karena Allah Maha
Al-Ghani, Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah para hamba, tidak membutuhkan kebaikan para hamba, ya. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka taufik untuk bisa bertaubat. Yang itu semuanya kembali kepada kebaikan hamba itu sendiri. Ya, jadi kalau kita tuh melakukan ketaatan kepada Allah, itu sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya, ya, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah. Jadi Allah tidak akan mendapatkan pengaruh sama sekali dari ketaatan ataupun maksiat seorang hamba, ya. Baik. Kemudian juga coba pikir, kalau seandainya setiap dosa yang kita lakukan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita? Setiap kita bermaksiat, udah nafasnya, udaranya dihilangkan misal. Apakah ada yang tersisa? Semuanya tewas, ya, tanpa ada udara. Ya, jangan itulah. Misalnya kalau setiap kita berdosa tumbuh satu bisul. Kira-kira bisulnya ada berapa sekarang? Ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, ya, Rahim, ya, Maha Penyayang kepada kita, Allah tidak langsung memberikan hukuman atas dosa-dosa kita, akan tetapi memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepadanya. Baik, jadi tadi ada perintah dari Allah agar kita bertaubat dalam surah An-Nisa ayat 110. Adapun contoh untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suri tauladan kita, ya, uswatun hasanah. Dan ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita suri tauladan yang baik, ya, dalam masalah beristighfar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas." Apa artinya ya ayyuhan nas? Wahai para manusia, tubu ilallah. Apa artinya? Bertaubatlah kalian kepada Allah. Wastaghfiruh. Apa artinya? Dan beristighfarlah kalian, mintalah ampunan kepada Allah. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau. Jadi memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah. Ternyata Nabi kita langsung mempraktekkan apa yang beliau sampaikan. Ini kata beliau, fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Jadi ketika beliau menyampaikan perintah kepada kita untuk bertaubat, beliaulah yang pertama kali mempraktekkan, ya, akan hal tersebut. Maka beliau menyatakan, aku bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ya, jadi beliau menggabungkan antara lisan dengan perbuatan. Nah, ini harusnya yang dimiliki oleh seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai. Manakala mereka memerintahkan untuk kebaikan, maka hendaklah mereka yang pertama kali untuk mengamalkannya, dan itu adalah perkara yang sangat berat, ya. Jadi jangan dipikir menjadi seorang ustadz, mencari seorang dai itu enak. Wah, banyak tanggung jawab dalam masalah itu. Ketika dia memerintahkan seseorang, ayo sholat, maka dia yang harus paling rajin sholat. Ya, jangan hanya memerintahkan tapi dia sendiri tidak mengamalkannya.
ketika dia memerintahkan kaum mukminat, ya pakailah jilbab, ya maka apakah ustadznya pakai jilbab? Enggak, ya maka lihat bagaimana orang-orang terdekatnya, apakah istrinya sudah pakai jilbab, apakah anak-anaknya sudah pakai jilbab. Ya, jadi di antara sifat seorang dai, dialah yang pertama kali mengamalkan apa yang dia suruhkan. Ya, dan ini sangat berat. Ya, jadi menjadi seorang dai itu merupakan perkara yang penuh dengan tanggung jawab. Ya, jadi tidak mudah. Ya, baik. Maka di sini Nabi SAW disebutkan dalam sehari beliau mengucapkan astaghfirullah, ya, atau dalam riwayat lain astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik, bahkan disebutkan bukan dalam satu hari. Ya, disebutkan dalam satu majelis beliau duduk, beliau beristighfar ya sebanyak 100 kali. Ya, apakah ada di antara kita ketika bermajelis ya isinya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, betapa banyak majelis-majelis yang kita hadiri itu jauh dari istighfar. Yang ada apa? Salawatan. Yang ada hanya mengumbar aib orang lain, ya, atau perkara-perkara dunia, lupa akan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sudah dijamin diampuni dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ya, bahkan beliau adalah manusia yang maksum. Apa itu maksum? Yang terhindar dari kesalahan, yang dijaga dari kesalahan. Tapi ternyata walaupun begitu keadaannya, Nabi SAW tetap beristighfar, bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Baik, sekarang pertanyaan, apakah kita ini sudah dijamin diampuni dosanya? Ya, siapa yang menjamin? Baik. Dan ternyata kita tidak punya jaminan, tapi jauh dengan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang banget kita dalam masalah beristighfar, padahal tidak ada jaminan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita lebih semangat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana dalil bahwasanya dosa-dosa Nabi itu sudah diampuni? Allah sebutkan dalam surah Al-Fath ayat ke-2. Ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau, ya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, tapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW tetap memperbanyak beristighfar. Lantas ada yang bertanya, kalau dosa Nabi sudah diampuni, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, kenapa beliau senantiasa beristighfar? Kan harusnya tidak perlu lagi. Apa jawabannya? Untuk apa Nabi tetap beristighfar? Nah, bersyukur. Baik, ada lagi? Agar dicontoh oleh umatnya. Baik, ada lagi? Baik, sekurang-kurangnya ada 3 jawaban di sini. Ya, tadi betul 2 tadi. Tapi yang pertama adalah istighfar itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ya, istighfar itu merupakan ibadah. Dan para nabi maupun para rasul, merekalah orang-orang yang paling semangat dalam masalah ibadah kepada Allah. Jadi mereka juga tidak ingin terlewatkan dari ibadah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, sebagai tadi bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok syukurnya malah astagfirullah? Ya, bukankah bersyukur itu harusnya alhamdulillah? Tapi jawabannya betul, karena mereka bersyukur.
Jadi kenapa mereka mengucapkan astagfirullah? Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu sangat besar, sangat banyak, dan mereka merasa sangat kurang di dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ya, akhirnya mereka pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi, istighfar itu merupakan ibadah, dan para nabi maupun para rasul mereka lah orang-orang yang paling semangat dalam masalah ibadah. Yang kedua, ya, sebagai bentuk rasa syukur, tapi kok dengan istighfar, karena nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada mereka, mereka merasa nikmat tersebut sangat kurang, atau nikmat yang banyak diberikan Allah kepada mereka harus disyukuri kan, dan mereka merasa sangat kurang dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, maka mereka pun beristighfar. Dan yang ketiga tadi juga yang disebutkan, ya, agar dicontoh oleh umatnya, ya, karena mereka adalah panutan manusia. Ya, ketika mereka beristighfar, ya, bertaubat kepada Allah, maka kita mencontoh mereka dalam masalah ini. Ya, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lisan beliau itu tidak lepas dari zikir, tidak lepas dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai di detik-detik akhir kehidupan beliau. Artinya beliau ketika menjelang wafat, beliau tetap melantunkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau radhiyallahu anha mendengar Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, ya, dan beliau sedang bersandar di dadanya Aisyah. Ya, maka Aisyah pun mendengar Nabi mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, sayangilah aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan pertemukanlah aku dengan para nabi di surga yang tertinggi. Coba bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika di penghujung kehidupan beliau, ya, beliau sudah sakit, ya, tapi beliau dalam keadaan sakit tetap berusaha untuk adil terhadap istri-istrinya. Ya, jadi dalam keadaan sakit beliau tetap menjalankan, ya, giliran kepada istri-istrinya. Sampai ketika beliau sudah tidak sadar atau hampir pingsan, beliau menyatakan, di mana aku? Ya, artinya di mana giliranku, di mana giliranku. Ya, sebenarnya beliau berharap agar giliran beliau pada waktu itu di rumahnya Aisyah. Ya, maka istri-istri beliau pun paham Nabi ingin berada di rumahnya Aisyah. Maka diizinkan Nabi SAW, ya, berada di rumah Aisyah, sampai akhirnya ketika Nabi SAW sudah lemah, beliau pun bersandar ke dadanya Aisyah, ya, dan Aisyah ternyata mendengar pernyataan Nabi SAW ini. Ya, maka dalam hal ini kita mengetahui akan keagungan, keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun, ya, ada kelompok-kelompok yang mencela Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahkan mereka menyatakan Aisyah adalah pezina katanya. Ya, mereka adalah orang-orang Syiah, ya, yang benci dengan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, yang jelas di sini di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beristighfar. Akhirnya ada yang menyatakan, oh kalau begitu nanti aja katanya aku beristighfar nanti menjelang wafat saja. Ya. Amun juga leh kau beristighfar ketika akhir kehidupannya. Seseorang itu dimudahkan di akhir hayatnya,
ya, mengucapkan sesuatu yang sudah dia terbiasa selama hidupnya. Ya, Nabi SAW dimudahkan oleh Allah bisa beristighfar karena beliau mengisi hari-hari beliau dengan istighfar. Ya, maka jangan diharap seseorang bisa mengucapkan istighfar atau mengucapkan la ilaha illallah ketika dia sakaratul maut kalau hari-harinya itu diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan kelalaian dari berzikir kepada Allah. Ya. Seseorang yang misalnya nonton konser. Ya. Pas konser itu apa? Jangankan berzikir ya. Dia joget-joget gitu, loncat-loncat terus-terusnya. Qadarullah misalnya terinjak-injak pas waktu itu. Kapan lagi dia beristighfar kalau dalam kondisi seperti ini? Maka ingat ya, seseorang itu akan dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah atau dimudahkan untuk beristighfar di sakaratul maut kalau dia senantiasa membiasakan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, senantiasa kaitkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuki apa makna istighfar. Kita mengucapkan astaghfirullah. Artinya apa? Bukan terjemahannya lah, kita mau maknanya itu apa gitu ya. Kalau artinya kan aku memohon ampun kepada Allah. Maka para ulama menjelaskan makna dari istighfar itu adalah memohon dengan lisan dan perbuatan agar Allah berkenan memberi ampunan. Ya, jadi memohon dengan lisan dan perbuatan agar Allah berkenan memberi ampunan atas dosa yang diperbuat serta melindunginya dari akibat negatif dari dosa tersebut. Ulangi sekali lagi lah. Istighfar itu memohon dengan lisan dan perbuatan agar Allah berkenan memberi ampunan atas dosa yang diperbuat serta melindunginya dari dampak negatif dari dosa tersebut. Karena kita tahu dosa itu pasti memberikan dampak negatif. Jadi ketika kita mengucapkan astagfirullah, kita bermohon kepada Allah agar kita terhindar dari dampak negatif tersebut. Ya, kita pernah ngadain kajian di An-Nur ya, sebelum pembahasan tentang sirah, tentang dampak negatif dari dosa. Ya, pokoknya hidup itu tidak tenang kalau ada dosa atau banyak dosa. Ya, hubungan itu tidak akan harmonis. Ya, baik hubungan suami istri, hubungan bos dengan bawahan, majikan dengan pembantu, guru dengan murid itu bisa tidak harmonis disebabkan karena apa? Karena dosa. Ya, kemudian urusan itu serba ribet, serba tidak lancar, itu bisa juga disebabkan karena dosa. Ya, anak sakit, anak susah diatur. Ya, anak nakal itu bisa disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka ketika kita mengucapkan astagfirullah, ya, kita meminta perlindungan kepada Allah agar menghindarkan efek-efek negatif dari dosa-dosa yang kita lakukan. Baik. Jadi kita sebutkan tadi istighfar itu memohon dengan lisan dan perbuatan. Jadi yang namanya istighfar atau meminta ampun kepada Allah tidak hanya cukup dengan lisan, tapi juga harus disertai dengan perbuatan. Ya. Ketika seseorang jelalatan matanya memandang yang diharamkan, ya, melotot tapi tetap melotot matanya, ya, melihat yang diharamkan tersebut, maka ini
bukan istighfar namanya. Ya. Yang namanya istighfar itu tidak hanya sekedar ucapan lisan, tapi juga harus disertai dengan perbuatan. Ya, ketika melihat sesuatu yang diharamkan, kemudian dia teringat astagfirullah, langsung dia memalingkan wajahnya, jangan diteruskan. Ya. Jadi harus disertai dengan perbuatan. Adapun kalau hanya sebatas lisan, maka timbullah ungkapan dari para ulama, itu adalah istighfar yang membutuhkan istighfar. Paham? Istighfarnya aja butuh diistighfari. Kenapa? Ya karena istighfarnya tidak serius, tidak betul-betul. Ya. Jadi seperti orang-orang yang main-main terhadap istighfarnya. Ya. Astaghfirullah, ya. Tetap ya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, ya, jangan. Kemudian perlu diketahui pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu ada dua jenis bentuknya. Baik, pengampunan dosa itu ada dua jenis. Yang pertama adalah berupa penghapusan dosa. Ya. Artinya ketika kita melakukan dosa kemudian meminta ampun, maka akan dihapuskan dosa tersebut. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan apa? Kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan tersebut. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengampunan dosa. Nah, jadi ketika seseorang merasa dia berdosa, merasa dia bermaksiat, maka langsung dia ikuti dengan ya istighfar, dengan kebaikan. Di antara kebaikan ya istighfar. Ya, makanya sebagian salaf itu ketika mereka ya mungkin menggibah orang, ya langsung dia bersedekah, ya biar kebaikan ini dengan harapan bisa menghapus keburukan. Ya, begitu juga kalau dia melakukan dosa, ya coba kita kalau melakukan dosa udah bersedekah, ya. Ya, jadi semakin banyak dosanya makin banyak juga sedekahnya, akhirnya kapok ya bermaksiatnya. Baik, maka dalam hal ini ingat selalu iringi keburukan dengan kebaikan, yang mana harapannya kebaikan tersebut bisa menghapuskan keburukan. Ya, namun kebanyakan orang ya dia sudah merasa dia melakukan dosa tapi menunda-nunda. Kayaknya gitu. Kan habis sholat itu nanti ada istighfar. Berapa kali? 3 kali aja. Nabi SAW saja 100 kali dalam sehari. Ini mengharap istighfar setelah sholat. Ya, amun sawat juga sholatnya. Nah, ini jenis yang pertama. Jenis pengampunan dosa yang kedua adalah penggantian dosa dengan apa? Pahala. Wah, ini lebih tinggi lagi derajatnya. Ya. Jadi dalilnya adalah dalam surah Al-Furqan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam dosa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bagi mereka yang mau bertaubat ya dan mau beristighfar dan beramal saleh. Apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Ya, bertaubat ini dengan taubat nasuha, taubat yang benar-benar. Kemudian beriman dan mengerjakan kebaikan, amal soleh, maka merekalah orang-orang yang keburukan mereka, dosa-dosa mereka akan diganti oleh Allah dengan apa? Kebaikan. Ya, pengen kada dosa-dosa kita yang saking banyaknya itu dirubah menjadi kebaikan? Pengen. Syaratnya apa?
bertaubat, beramal soleh. Ya. Jadi yang buruk bisa berubah baik dengan syarat taubat. Ya, ibaratnya seperti kompos ya. Kompos itu kan sampah-sampah tuh. Bagaimana supaya sampah-sampah itu bermanfaat ya? Jadilah kompos kan gitu. Maka seperti itu juga dosa-dosa buruk ini bagaimana kita ya merubahnya jadi kebaikan ya dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amalan soleh. Baik. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Nah, jadi setelah Allah memerintahkan nabinya untuk beristighfar, Allah menutup perintahnya dengan keterangan bahwasanya Allah memiliki nama At-Tawwab, yaitu yang Maha menerima taubat. Apa yang dimaksud dengan Maha penerima taubat? Ya. Seorang ulama yang bernama Al-Khattabi menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan At-Tawwab berarti yang mengampuni hambanya, menerima taubatnya ya, dan setiap kali terulang dosa kemudian dia bertaubat, Allah juga akan tetap menerima taubatnya. Jadi tidak hanya sekedar mengampuni hambanya, tidak hanya sekedar menerima taubatnya ya, bahkan setiap kali seorang hamba melakukan dosa yang sama kemudian dia bertaubat, maka Allah bersedia untuk menerima taubatnya. Ya. Kalau kita manusia ya, kalau ada orang yang melakukan salah, misalnya memecahkan piring sekali, sudah, oh ya kata bapak ya sekali. Baik. Ternyata kedua kalinya pecah pulang. Maile sudah 2 kali, ayo kata bapak ya. Yang ketiga kalinya udah langsung pecat ya. Nah itu aja. Ya memaafkan tapi tidak menerima taubat itu. Ya. Ada orang mencuri di rumah kita tahu orangnya itu. Ya sekali, ayo dimaafkan kata bapak. Yang kedua kali masih dimaafkan. Kalau yang ketiga kali dan seterusnya, ya tidak ada maaf bagimu lagi ya. Itu adalah maafnya manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Manusia yang melakukan dosa kemudian dia bertaubat dengan taubat nasuha, Allah menerima taubatnya. Lalu ternyata dia terjatuh kembali kepada dosa yang sama, lalu dia bertaubat lagi, Allah menerima taubatnya. Sampai berapa kali? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, andaikan dosa itu terulang 100 kali atau 1000 kali atau bahkan lebih, dan hamba itu senantiasa bertaubat setiap dosa yang dia lakukan, maka taubatnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, aznaba abdi dzamban, sungguh ada seorang hambaku yang telah melakukan dosa. Faqala Allahumma ighfir li dzambi, kemudian dia mengatakan, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun mengatakan, sesungguhnya hambaku telah berdosa ya, dan dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan bisa menghukum disebabkan karena dosa ya, maka Allah pun menerima taubat orang tersebut. Summa ada, kemudian dia melakukan dosa yang sama, kemudian dia mengatakan, ay Rabb ighfirli ya Allah, ya Rabb ampunilah dosaku. Maka kata Allah sama, sesungguhnya hambaku telah melakukan sebuah dosa dan dia mengetahui ada Rabb yang mengampuni dosa dan juga bisa menghukum karena dosa, maka dia diampuni lagi. Ya, kemudian dia kembali lagi dan begitu seterusnya. Tapi senantiasa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah beberapa kali Allah menyebutkan demikian,
Maka dia mengatakan, ya Allah berfirman, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Ya, maka lakukanlah apa yang dia mau, aku tetap akan mengampuninya. Ya. Jadi apapun yang dia lakukan, aku akan mengampuni dia. Tapi dengan syarat tadi senantiasa apa? Bertaubat. Dan bertaubatnya bukan taubat main-main. Ya. Taubat nasuha, taubat benar-benar. Jadi dia sudah berazam tidak mau melakukan itu lagi, tapi ya syaitannya kuat nih. Kembali dia melakukan dosa, tapi dia kembali bertaubat kepada Allah. Maka kalau senantiasa keadaan seorang hamba demikian, maka tidak akan ya membahayakan bagi dia dosa yang dia lakukan selama dia senantiasa bertaubat. Ya, tapi jangan dicoba-coba inilah. Ya, jangan dicoba-coba. Pecah diampuni aja. Kalau diberikan taufik oleh Allah dalam bertaubat, itu masalahnya. Betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, ya, yang kecilkah, bahkan ada yang besar. Ya, apakah kita sudah bertaubat dari dosa-dosa tersebut? Ya, betapa banyak orang melakukan berbagai macam dosa, ternyata belum diberikan taufik untuk bertaubat. Ya, oleh karena itu kalau kita merasa banyak berdosa, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita bisa seperti kondisi yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Ya, tentunya ini bukan motivasi bagi kita untuk bermaksiat, tidak. Ya, tetapi ketika kita melakukan dosa, maka hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, tentunya ya yang kita sebutkan tadi, taubatnya tadi dengan taubat yang sungguh-sungguh, ya. Yang mana Allah memerintahkan kita kalau bertaubat itu dengan taubat yang nasuha. Ya. Mana dalilnya? Surah apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu surah apa? At-Tahrim ayat 8. Ya, jadi Allah memerintahkan kalau kita bertaubat dengan taubat yang nasuha. Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur apa? Riyadhus Shalihin menyebutkan ada 3 syarat. Ya, taubat nasuha itu kalau itu hubungannya dengan hak Allah. Kalau hubungannya dengan hak manusia harus 4. Apa? Ada yang hafal lah? Pertama meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian menyesali. Yang ketiga berazam, bertekad kuat tidak mengulangi dosa tersebut. Kalau ini terpenuhi, maka dosa yang berkaitan dengan hak Allah maka sudah diampuni Allah insyaallah. Karena inilah tanda-tanda taubat nasuha. Kalau itu berhubungan dengan hak manusia, maka ditambah syarat yang keempat, yaitu apa? Mengembalikan hak orang lain atau meminta halal dari saudara yang kita zalimi. Baik. Nah, sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya penafsiran dari taubat nasuha, pertama, taubat dari seluruh dosa. Artinya kalau kita bertaubat, maka bertaubat secara full. Ya, jangan separuh. Maksudnya gini, ada yang dia maksiatnya judi, zina, ya dan seterusnya. Dia cuma bertaubatnya apa? Dosa zina saja, judi kena aja ya. Itu bukan taubat nasuha. Yang namanya taubat nasuha harus bertaubat dari seluruh dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tekad yang bulat. Ya, tanpa keraguan sedikit pun untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Pokoknya harus berazam kuat tidak akan pernah kembali melakukan dosa tersebut. Dan yang ketiga, ikhlas dalam bertaubat. Gimana ikhlas dalam bertaubat itu? Apakah ada orang yang bertaubat tidak ikhlas? Ada, ya, seperti orang yang katanya taubat dari judi, ya, karena kalah, ya, sementara tidak ada lagi duit akan berjudi. Ya udah, aku minta ampun, ya, artinya beristighfar.
Tapi dalam hatinya kalau ada duit lagi main judi lagi. Nah, ini kada ikhlas. Yang namanya ikhlas itu adalah murni, ya, karena takut ya kepada Allah dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara yang tidak ridho juga tidak ikhlas juga dalam bertaubat, ya, seperti ingin pujian manusia. Ya, ingin mempertahankan kedudukannya di mata manusia, ya, atau khawatir dengan celaan manusia. Ya, kalau itu tujuan dia bertaubat, maka itu tidak dinamakan ikhlas dalam bertaubat. Nah, oleh karena itu dalam hal ini perhatikan, ya, yang namanya taubat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 3 poin tadi. Bertaubat dari seluruh dosa ini berkaitan dengan jenis dosanya. Pokoknya seluruh jenis dosa dia bertaubat, baik yang kecil kah, yang besar kah. Ya, dia taubati semuanya. Adapun yang kedua tadi, bertekad agar tidak mengulangi dosa tersebut, maka ini berkaitan dengan pelaku dosa itu sendiri. Adapun ikhlas itu berkaitan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat. Baik, maka dengan ini selesailah pembahasan kita, ya, tafsir surah An-Nasr. Berarti insyaallah pekan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan surah yang baru, yaitu surah apa? Setelah An-Nasr, Al-Kafirun, insyaallah. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.